Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. So Visuddhimagga, no? Visuddhimagga is a Nibbana meaning, no? Nibbana is a Visuddhi, no? Magga is the way leading to, no? Therefore, Visuddhimagga is the way leading to the Nibbana called Visuddhimagga, no? Ya, jadi apa yang dimaksud dengan Wisuddhi Magga ya? Wisuddhi Magga ini terdiri dari dua kata, yaitu Wisuddhi dan Magga. Wisuddhi ini artinya adalah pemurnian ataupun di sini sebagai adalah Nibbana ya, kesucian. Sementara Maggo ataupun Magga ini artinya adalah jalan. Jadi Wisuddhi Magga ini artinya adalah jalan menuju Nibbana, jalan menuju kesucian. This, no, instruction book for Sila Samadhi Panya, no? How to practice Sila Samadhi Panya, no? Jadi Wisuddhi Magga ini adalah buku instruksi, buku manual instruksi untuk berlatih bagaimana caranya sila, samadhi, dan panya. So Paul Soji also always say this Visuddhimagga is his teacher, no? Ya, Paus Edoji juga selalu bilang ya bahwa Wisuddhi Magga ini adalah gurunya beliau. So Soji also wrote the instruction book, no? Especially meditation instruction book, no? So this meaning Soji take Visuddhimagga meaning. Soji's book also the way leading to the Nibbana. Nibbana Gamini Padipada. Ya, saya udah bilang bahwa Paus Edoji juga menulis satu buku ya. Buku juga bagaimana caranya berlatih sila sama dipanya yang berdasarkan yang ditulis dari Wisuddhi Magga ini. Namanya adalah Nibbana Gamini Patipada. Artinya adalah jalan menuju Nibbana. Jadi sama seperti Wisuddhi Magga ini. So Visuddhimagga, no? There are many chapters, no? So you can see first chapter is the Sila Nidesa, no? About the Sila, no? Number one chapter is a Sila Nidesa, no? Ya, kalau kita lihat daftar isi dari Wisuddhi Magga ini, kita akan menemukan banyak bab ya. Bab yang pertama itu adalah bab tentang sila ataupun sila di desa. So in the Sila's chapter, no? So why the Sila? So Visuddhimagga is played, no? Jadi di bab pertama tersebut dijelaskan tentang apa yang disebut sebagai sila. And also the Sila Anisansa, no? The benefit of Sila also is played, no? Lalu yang kedua di bab tersebut yang dijelaskan adalah manfaat dari sila ataupun sila ningsangsa. No, Sila Bhaveda Katha is how many kind of Sila, no? Lalu yang ketiga yang dijelaskan dalam bab tersebut adalah sila pabeda. Sila pabeda artinya adalah berbagai jenis sila yang berbeda-beda. After that, no, is played that Chatu Parisodhi Sila, Patimokkha Sarva Sila, Area Sarva Sila, Ajiva Parisodhi Sila, Pechya Sanisita Sila, no, Chatu Parisodhi, no, Pada Sampadana Vidi, no. Ya, lalu di bagian berikutnya dijelaskan tentang 4 pemurnian sila ya, yaitu adalah pemurnian tentang pengendalian dalam patimokkha ataupun patimokkha sanghara sila, lalu indriya sanghara sila, pemurnian tentang pengendalian indra, ajiwa parisuddhi sila, pemurnian penghidupan, dan pacaya sanisita sila, pemurnian tentang perenungan barang-barang kebutuhan. And also in the series Sila chapter, no, Sila Sankilesa Vodana, no, why is a reason to, no, break the Sila and why is the reason to refine Sila, this also is played, no. Ya, di bagian terakhir dari bab tersebut juga ada namanya sila sangkilesa wadanang. Ini artinya adalah apa yang menjadi pengotor sila ataupun apa kondisi di mana sila tersebut rusak dan bagaimana caranya memurnikan kembali sila yang telah rusak. So after Sila chapter, no, Visuddhimagga not go directly to the Samadhi. At that time, he explained number 2 chapter, Dulinga chapter, no.
Ya, jadi setelah bab pertama yang menjelaskan tentang sila, di bab kedua itu tidak menjelaskan langsung tentang samadhi, tapi malahan di Wisuddhimagga ini dijelaskan tentang dutangga ataupun praktek pertapaan keras. Dudinga is the ascetic practice. No? So this Dudinga practice are support to the no sila. No? So the one who practice Dudinga, so his sila is a very bright. His sila is shining. To modify the sila, so Visuddhimagga no wrote the Dudinga chapter number 2. No? Jadi kenapa seperti itu? Saya sudah mengatakan bahwa di sini dutangga ataupun praktek pertapaan keras ini adalah penjelasan tentang bagaimana caranya dia bisa membantu sila kita gitu ya. Jadi dikatakan bahwa seseorang yang melatih dutangga, seseorang yang melatih praktek pertapaan keras ini, mereka itu silanya menjadi lebih bersinar, menjadi lebih kuat gitu ya. Jadi di sini dijelaskan bagaimana caranya melakukan praktek dutangga ini. So for example, sila is like healthy body like that. No, to fight the kilesa, we need a healthy body. But this Dudinga is like the equipment, the very perfect equipment. No, protect the body. If we wearing the equipment, and some the bullet also cannot shoot some equipment. so such kind of equipment is like that Dudinga like that. Therefore, the one who practice Dudinga, his sila is very sure, very shining. No need, not easy to break this meaning. Ya, jadi perumpamaannya adalah seperti ini ya, saya sudah mau memberikan contoh. Jadi sila yang murni yang dijelaskan di bab pertama itu adalah seperti layaknya tubuh kita gitu ya, tubuh yang sehat, tubuh yang kuat. Nah, sementara untuk dutangga ataupun praktek pertapaan keras ini adalah bagaikan seperti baju pelindung yang bisa kita pakai gitu ya. Jadi seseorang yang dia badannya sehat, kalau misalkan dia ditambahkan dengan misalkan baju pelindung ataupun suatu baju luar ya yang bisa melindungi dari serangan luar, itu kadang bahkan ada beberapa baju pelindung itu bisa melindungi dari peluru gitu ya. Jadi maksudnya seseorang yang melatih dutangga ini, melatih praktek pertapaan keras ini, dia ini apa ya, silanya itu menjadi sangat kuat, menjadi sangat murni, jadi sangat cemerlang. So Dudinga Atati, number one is Pasukulika, no? Number two, Techiurika, 3 row. Number three, Pedapatika, as wrong. Number four, Sapadana Charika, during as answering, every station you stop. Number five, Ekasanika, 1 me dutin. No? Number six, Pata Pedika, 1 bo dutin. Number seven, Kalupecha Batika. No? After prohibiting you, this person not eat. No? Number eight, Aranjuki Kinga, stay in the forest. Number nine, Rukamula Kingi, stay under the tree. Number 10, Avokasika, stay there. Avokasika, open space. Okay. Number 11, Sosanika, stay the cemetery. Number 12, Yata Sanatika. Yata Sanati, no, you satisfying, no, which rule you get, no. Number last one is Nisejika, never the lying down, no. So Adati, so Bhikkhu can practice all that. Samrila can practice 12, is that the Tejurika 3 rule. Because Samrila had 2 row only, not 3 row. Ya, jadi di dalam bab kedua ini, bab tentang dutangga ini dijelaskan tentang 13 praktek pertapaan keras ya. Jadi pertama adalah pamsukulika, ini artinya adalah menggunakan kain jubah buangan ya. Lalu yang kedua adalah techiwarika, menggunakan hanya 3 jubah. Lalu yang ketiga adalah pindapatika, ini artinya adalah dia hanya makan dari hal yang didanakan secara pindapata ya. Lalu yang keempat adalah sapadana carika, ini artinya adalah ketika dia pindapata, dia tidak memilih-milih rumah, jadi dia tidak pilih-pilih tempat pindapatannya gitu ya. Lalu yang kelima adalah eka sanika. Ini artinya dia hanya makan dalam satu kali duduk, satu kali postur, satu kali sesi gitu ya. Yang keenam adalah pata pindika. Papat pindapatika. Pata pedi, yes, one bow. Oh. Ya, kalau pata pindika yang nomor 6 ini adalah dia hanya makan dari satu
tempat makan gitu. Jadi satu bowl saja, satu patah saja. Lalu yang ketujuh adalah kalupaca batika. Ini artinya adalah setelah seseorang itu dia menolak makanan tambahan, dia itu tidak akan makan lagi setelah dia menolak makanan tambahan. Lalu yang kedelapan adalah aranyika. Dia hanya berpraktek, dia hanya tinggal di hutan. Yang kesembilan adalah rukamula. Dia hanya tinggal di bawah pohon. Abokasika nomor 10, dia itu hanya tinggal di tempat terbuka tanpa atap ya. Yang ke-11 sosanika, dia hanya tinggal di kuburan. Yang ke-12 adalah yata santatika. Ini artinya adalah dia menerima apapun tempat tinggal yang diberikan, yang disediakan untuknya gitu. Jadi dia tidak pilih-pilih. Lalu yang ke-13 adalah nesajika. Ini artinya dia tidak mengambil postur berbaring. Pata pediking and one bowl. Some people say, Pandit, I have only one bowl, only not two bowl. Yeah, because this one bowl meaning is every cup also we consider the bowl like that. Now small bowl also like during the Yupidapana time, they also prepare the soup. No, we're using the one cup like that. No, but eating time you not directly eat from the cup. Always you transfer your bowl first. No, everything you eat, you transfer you are inside the bowl. After that, you eat from your bowl. This called one bowl. No. Ya, saya sudah menjelaskan sedikit tentang yang nomor 6 ya, patapindika. Ini tadi kan diterjemahkan sebagai hanya makan dari satu mangkuk ataupun satu tempat makan ya. Jadi ada beberapa orang saya udah bilang bahwa ya saya patah saya cuma satu saja gitu. Tapi dia tetap makannya dari banyak piring gitu. Jadi maksudnya kalau untuk kita berpraktek yang nomor 6 ini, patapindika ini, jadi setiap piring ataupun setiap mangkuk yang kita terima itu termasuk dalam mangkuk yang berbeda ataupun tempat makan yang berbeda. Jadi kalau Anda ingin berpraktek yang nomor 6 ini, setiap misalkan mangkuk sup ataupun lauk lain yang Anda terima itu sebelum Anda makan dari mangkuk tersebut Anda harus pindahkan dulu ke mangkuk utama Anda gitu. Jadi kita hanya makan itu dari satu mangkuk utama. Jadi yang dari piring-piring lain itu sebelum kita makan dari sana kita harus pindahkan dulu ke mangkuk utama kita. Tadi saya juga bilang ya bahwa untuk dutangga ini untuk biku itu bisa 13-13-nya dipraktekkan. Sementara untuk samanera hanya 12 kecuali yang techiwarika, kecuali yang 3 jubah. Karena samanera ini hanya punya 2 jubah saja. Yes. So you pour your soup inside your bowl. Also, you doing from your bowl like that. No, no, your bowl is like that. No, but your bowl bigger this like. You doing from directly your bowl, right? And so you want to drink the coffee also like that. You pour the coffee to inside your bowl. After that, you drink from your bowl like that slowly, you know. Ya, jadi contohnya misalkan kita sudah menerima makan di patah utama kita ya, di mangkuk utama kita yang besar, lalu misalkan kita ingin minum sup ya, supnya itu sudah ada di mangkuk lain. Nah kalau kita ingin berpraktek yang nomor 6 ini, maka supnya ini harus dituang dulu ke mangkuk utama kita, baru kita minum ataupun makan sup dari mangkuk utama kita. Begitu juga kalau misalkan kita ingin minum kopi gitu, misalkan ya bisa saja kita habiskan dulu apa yang ada di mangkuk utama kita, lalu setelah itu kopinya kita tuang ke mangkuk utama kita, baru kita minum dari mangkuk utama kita. Ini cara berpraktek yang nomor 6 ini. So Buddha time, many bhikkhu, they want me only. One day, one time only they eat. No? Pidapata also one time only. No? So at the time, sometimes they had a stomach problem. No? At the time, they accept the yagu fast. Yagu. No? After getting yagu, no, they drink. No? So at the village also many the dining hall like that. No? So all the stomach problem, people only they take 2 times like that, like that. So at that time also they also try the one bowl, no. First they accept the yagu, they doing like that, no. After that they pita pata again, no. Ya, jadi saya mengatakan di zaman Buddha itu banyak biku itu mereka itu hanya makan sekali saja ya. Jadi dan juga kadang mereka makan hanya dari satu mangkuk saja dan juga mereka kadang pindapata itu hanya sekali saja karena mereka hanya makan sekali. Kecuali kadang kalau mereka itu punya masalah perut ya ataupun punya penyakit tertentu, kadang mereka itu pindapata 2 kali. Jadi misalkan pagi-pagi mereka itu pindapata untuk menerima
namanya yagu ataupun bubur panas ya, bubur panas untuk menyembuhkan penyakit perutnya mereka gitu ya. Lalu setelah itu ya mereka langsung minum bubur tersebut dari mangkuk mereka gitu. Lalu setelah itu mereka pergi pindah patah lagi ya untuk mendapatkan makanan utama. So liquid yagu porridge can clear your intestine. Therefore, the twin, but not our tamasari yagu. Our tamasari yagu is not the liquid. No, a little bit thick like that. At that time, we can mix with the curry, no problem. No. Nah, tapi maksudnya bubur yang di zaman Buddha ini mereka itu lebih karena bubur yang cair ya. Jadi yang tidak seperti yang di Taman Sari ini gitu ya. Jadi untuk bubur yang cair ini yang bisa diminum gitu ya. Ini dikatakan bisa membersihkan usus kita. Jadi bisa untuk menyembuhkan penyakit perut ya. Kalau untuk yang di Taman Sari ini agak kental ya. Jadi dia kadang bisa dicampur dengan lauk yang lain. So during Pidapara time, so we can carry many bowl, no problem. No, so sometimes we also pour inside the bowl. Sometimes we also receive with the bowl cover, bowl lip. No, sometimes another extra tray also. So many bowl. So at that time you prepare, no, on your table. No, many bowl like that. But eating time, no, so you always transfer to inside your bowl. No, one by one like that. So you eat first the porridge and some curry. No, after that you want to eat the fruits or cake or so one by one you transfer. No need to mix all together. No, so you have to finish at the time you transfer fruits or cake to your bowl again. After that you directly eat from your bowl. No, this called one bowl. Hmm. Ya, jadi kalau misalkan di Taman Sari ini ya, ataupun ketika kita pindah patah, itu kalaupun kita mempraktekkan yang nomor 6 ini, sebenarnya ada caranya adalah kita tetap bisa menerima dari banyak eh, mangkuk makanan ya. Jadi kadang misalkan di Taman Sari ini kadang para biku setelah menerima misalkan bubur di mangkuk utama, lalu setelah itu dengan tutup patahnya itu menerima misalkan buah ataupun roti ataupun sup dan sebagainya, itu tidak masalah di mangkuk-mangkuk yang berbeda, mangkuk-mangkuk kecil gitu ya. Lalu tapi untuk mempraktekkan yang nomor 6 ini, ketika kita mau makan itu kita harus semua yang kita makan itu kita harus masukkan dulu ke mangkuk utama kita, baru setelah itu kita makan. Tapi tidak perlu dicampur. Jadi contohnya misalkan di dalam mangkuk utama kita sudah ada bubur gitu ya. Jadi kita habiskan dulu buburnya, lalu setelah itu kita ingin makan roti. Maka roti yang tadinya adanya di tutup patah itu kita pindahkan dulu ke mangkuk utama kita, lalu kita makan roti habiskan. Lalu setelah rotinya habis, misalkan kita ingin makan buah, maka buah yang ada di tutup patah itu kita pindahkan lagi ke mangkuk utama, setelah itu baru kita makan. Lalu demikian seterusnya gitu ya. Jadi ini adalah cara berpraktek satu patah pindika ini. Automatically. Mostly, yeah, they are eating all the one time. Eating all the one time. Most people are. No, 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 all, no, all. So, but they say that Eka Bhojanala. No, one day, one time meaning is before noon. No, before noon. This meaning is before noon. No, before noon meaning. No. Mm. Yeah. Mm. Mm. Yeah. 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 But not all lah. Not all lah. So some that they have stomach problem, so they eat there 2 times also. Yeah, like that. Mm. Ya tadi ada pertanyaan dari Bante Damadira ya, apakah benar jika seseorang itu semua Buddha dan semua arahat itu otomatis makan hanya sekali sehari? Jadi kata saya tidak pasti ya, tidak pasti. Jadi yang dikatakan di dalam teks itu adalah eka bojana ataupun eka batika, artinya adalah makan hanya dalam satu waktu maksudnya. Jadi satu waktu itu maksudnya adalah sebelum tengah hari gitu ya. Jadi tidak makan setelah tengah hari. Jadi kadang beberapa arahat ataupun beberapa Buddha kalau misalkan
Walaupun mereka memang biasanya makan hanya sekali sehari, tapi kadang kalau misalkan memang misalkan ada masalah perut ataupun ada suatu masalah kesehatan, kadang mereka ya makan yang tadi seperti tadi apa bubur cair itu di pagi hari dulu, baru setelah itu mereka pindah patah. Jadi tidak pasti. I heard that at the very beginning stage, no. So afternoon also no Pidapata. So later Buddha not allow afternoon, night time also. Ya, jadi saya juga apa kalau sepengetahuan saya tahu ya, pertama-tama itu sebelum ada peraturan Patimokkha itu sebenarnya para biku itu boleh makan di malam hari gitu ya. Jadi tidak ada batasan waktu untuk makan. So Pansukulika, no, the red road. So Pansukulika is a sometimes bhikkhu to bhikkhu offering also we consider this a Pansukulika, no, bhikkhu offering road, no. Ya, jadi saya menjelaskan tangga yang pertama yaitu pamsukulika ataupun memakai kain buangan ya, kain bekas jubah yang terdiri dari kain bekas buangan. Jadi ini juga termasuk sebenarnya salah satunya adalah jika seorang biku itu apa sudah memiliki jubah lalu dia ingin memberikan jubahnya kepada biku lain. Nah, jubah ini bisa termasuk sebagai jubah yang sudah dibuang gitu, yang termasuk dalam pamsukulika ini. Some bhikkhu, no, they offer to one bhikkhu, and sometimes they also throw the in front of the bhikkhu kuti, some the robe, no, and then this bhikkhu can take and wear in this called pansukula. This is not gapati sivara, no. This all are pansukula sivara, no. Nah, jadi contoh lainnya misalkan seorang wiku dia membuang jubahnya ini di depan di jalan ataupun di depan kuti seorang biku lain gitu ya. Nah, ketika si biku lain ini misalkan melihat bahwa oh ini adalah jubah buangan. Jadi pada saat itu dia bisa menggunakan jubah itu sebagai kain buangan ya, sebagai pamsukulika ini untuk mempraktekkan dutangga nomor 1 ini. Jadi ini termasuk sebagai kain buangan, kain pangsukula ya, bukan kain gahapati. Gahapati itu artinya adalah kain yang diberikan oleh umat. So the Chiburika is a 3 rope, no? So only 3 rope only there using, no? So not keep the extra rope. This called Tichurika Genga, no? Lalu yang nomor 2 adalah Techiwarika ya, hanya 3 jubah, tiga kain jubah saja. Jadi selain dari 3 jubah utama mereka itu tidak menggunakan kain lain. Jadi ini adalah cara berpraktek yang nomor 2. Yeah, in Tamasari very easy because no need to wash every day because weather is very cold, right? Ya, kata saya di Taman Sari untuk mempraktekkan ini cukup mudah ya karena tidak perlu cuci jubah setiap hari gitu karena cuacanya tidak terlalu panas. Basamnira is need the extra rope, no, to cover the head. No, morning time very cold, right? So need the extra rope, no. Otherwise maybe catch cold, no. Ya, kalau untuk Samanera kadang tidak bisa mempraktekkan ini ya karena pertama dia hanya punya 2 jubah dan juga kadang Samanera itu butuh kain tambahan untuk misalkan untuk menutupi kepalanya untuk meditasi pagi hari gitu ya karena kalau enggak takutnya nanti dingin ataupun pilek ataupun flu. So number 3, Pedapatika also every day we are Pedapata, right? This also maybe can get maybe. And Sapadana, so every station, so Pedapata time you stop every station, no? So you take or not take, but you have to stop. After that you move another station like that. Lalu yang nomor 3 ini Pindapatika ya. Pindapatika artinya adalah ya, tiap hari Pindapata. Kata Sedo yang di Taman Sari juga mungkin bisa termasuk sebagai Pindapatika ini ya. Dan yang keempat adalah Sapadana Carika. Artinya adalah ketika Pindapata itu tidak pilih-pilih ya. Dan dia selalu berhenti di setiap rumah. Jadi kalau misalkan di sistem Taman Sari mungkin di setiap tempat, setiap lauknya itu berhenti dulu gitu. Jadi entah mau diambil atau tidak tapi kita berhenti dulu di sana. So number 5, Ekasanika is one's posture. No? So generally we translate one me like that. Really is a eka asana, one posture. After changing posture, he not eating.
Lalu yang nomor 5 adalah eka sanika ya. Eka sanika ini kadang diterjemahkan sebagai makan sehari sekali. Tapi sebenarnya kalau diterjemahkan secara literal, ini sebenarnya eka sanika ini artinya adalah satu postur. Jadi maksudnya adalah makan hanya dengan satu postur saja. Setelah mengganti postur tersebut, maka dia tidak akan makan lagi di hari tersebut. Jadi kadang bisa diterjemahkan juga sebagai makan sehari sekali. So number 6 is Wambu Patapedika. Yang nomor 6 adalah seperti yang tadi ya, patapidika. Makan hanya dari satu mangkuk makanan. Number 7 is Kalupicha Patikinga. We can get automatically this two things. No, we never eat after prohibiting. So this two things we can get every day automatically because we never prohibit, right? We always accept. Ya, untuk yang nomor 7, kalupaca batika ini artinya adalah tidak makan setelah menolak makanan tambahan, gitu ya. Jadi kalau kata saya kalau di sini untuk mempraktikkan ini juga cukup mudah gitu ya, karena agar bisa menjaga sila yang ini ya cukup terima saja semua yang di offer ya, yang ditawarkan gitu. Entah makan atau tidak itu nanti urusan belakang, bisa diberikan ke orang lain. So number 9, no. Number 8, Arenya Genga. So straightforward. So also you very emphasize, no? When we start the or day at the time, no? Also you traveling, morning traveling, sometimes traveling morning, but always come back evening like that. So sometimes for Sima setting, go to other city, also you come back always to the forest like that. So you very emphasize this, the Aranyika, not stay the forest. Yeah, don't time. So night come back. Maybe don't right stay the forest. Yeah, yeah. But must be there. Without Nisya Muchaka, although we need there. Yeah. Ya, jadi untuk yang nomor 8 Aranyika ini ya, ini adalah tinggal di hutan ya. Jadi ini saya sudah mengatakan bahwa Paus Sedoji ini cukup menekankan latihan dutangga yang ini ya gitu. Jadi di awal-awal tahun saya di Tabis itu Paus Sedoji selalu menekankan untuk melatih yang ini gitu. Contohnya misalkan ketika Paus Sedoji itu misalkan di pagi hari itu misalkan ada undangan untuk ke wihara lain ataupun ke kota lain untuk misalkan setting sima dan sebagainya ataupun urusan lain, Pak Sedoji itu selalu berusaha untuk pulang kembali ke wihara asalnya itu di malam hari gitu agar bisa menghabiskan malamnya itu di hutan gitu ya. Jadi ini adalah praktek yang Pak Sedoji lakukan yang di awal-awal saya Ukun di Tabis. So Saji has this habit, always come back one of these. Sometimes go hospital also like that. Doctor not allowed to bed the monastery, but Saji come back like that. But now cannot come back now is Singapore. Ya, saya cerita juga waktu dulu ya, Pak Sedoji sangat menekankan ini. Jadi kadang bahkan misalkan ketika pergi ke rumah sakit, lalu dokternya bilang kamu tinggal di rumah sakit saja gitu, Tapi Pak Sedoji kadang nggak mau. Tetap dia hari itu malam itu pulang juga ke wihara dan tinggal di hutan gitu ya. Jadi ini praktek Pak Sedoji dulu ya. Tapi kalau sekarang tidak bisa karena sekarang memang di rumah sakit. So according to the hospital rule, so morning go, even if this child is not possible like that. Ya, karena kalau berdasarkan peraturan rumah sakit, kalau masuknya pagi, pulang malam harinya tidak bisa gitu. Because the Sawaji mind very strong, so they cannot prohibit Sawaji. Sawaji come back like that way. Ya. Tapi kalau pada waktu dulu ya, ketika Paus Sedoji muda, karena pada waktu itu Paus Sedoji juga masih kuat ya, jadi walaupun dilarang oleh pihak rumah sakit, Paus Sedoji tetap saja pergi pulang ke wiharanya. Okay, now, no. Rukamula, Avokasika, no, Sosanika, Yasatanadika, no, these are staying over, no. So Nisiji is so not lying down, no. Sometimes stay there traveling time, no. Some the hotel are not suitable to lying down. At that time have to sit the whole night like that, no.
Jadi untuk yang nomor 9, 10, 11, dan 12 ini semua berkenaan dengan tempat tinggal ya. Kalau tadi yang nomor 8 adalah tinggal di hutan, untuk yang 9 itu hanya tinggal di bawah pohon, untuk yang 10 itu tinggal hanya di tempat terbuka, yang 11 itu hanya tinggal di kuburan, yang ke-12 itu menerima tempat tinggal apapun yang ditawarkan kepada mereka gitu ya. Sementara untuk nomor 13 ini adalah nesajika, artinya adalah dia tidak mengambil posisi ataupun postur berbaring gitu ya. Jadi contohnya misalkan seorang biku misalkan ketika bepergian lalu dia misalkan tinggal di hotel, ada beberapa hotel itu tidak pantas untuk seorang biku itu untuk berbaring di situ karena mungkin ada wanita di ruangan lain di hotel tersebut ya. Jadi pada saat itu seorang biku itu harus tidak boleh berbaring di hotel tersebut. Jadi dia mempraktekkan yang nomor 13 ini. So number 12 also easy can get, no? Some later you all are easy can get number 12 also because the Sangha office arrange rule only you stay, right? No, you not complain, right? Yeah, this do Dengara. Should not complain. What Sangha office arrange for you, you satisfying. This called to do Dengara. Ya, jadi untuk yang nomor 12 ya yang menerima tempat tinggal apapun yang diberikan ya. Jadi kata Shadow ini untuk Samanera juga mudah untuk melatih ini gitu. Jadi karena Samanera itu tempat tinggalnya dipilihkan oleh Sangga ataupun oleh office ya. Jadi pada saat itu ya Samanera tidak usah komplain. Kalau tidak komplain berarti sedang menjalankan dutangga yang ini gitu. Jadi cukup mudah untuk So can get automatically many Dutanga, no? Ya, jadi ada beberapa dutangga yang bisa langsung secara otomatis didapat. After Dutenga's section, no, Visuddhimagga is played the Kamathana, Kamathana, Nugahana, Nidisa. No? So learning the meditation, no? Lalu setelah bab kedua dari Wisuddhimagga ini tadi kan membahas tentang dutangga. Yang pertama sila, kedua dutangga, yang ketiga adalah membahas tentang kamathana ugahana nideso. Artinya adalah mempelajari objek meditasi. So have to study, no? So under the Kamathana Nuga Nidisa, no? So what is a samadhi, no? No, how to get samadhi? What is a disturbance for samadhi? No, that's a Bodha, no? And also, no, giving the meditation, no? How to practice meditation, no, etc. like that, no? Ya, jadi di bab ketiga ini ya kita mempelajari ya apa itu samadhi, bagaimana caranya mendapatkan samadhi, apa yang menjadi rintangan dari samadhi ataupun di sini adalah pali bodha ya, rintangan yang dari luar, lalu bagaimana cara melatih samadhi dan sebagainya. Ini dibahas di bab 3 dari Wisuddhimagga. So Pali Bodha meaning is a Pali name. Pali Bodha, no? Pali Bodha is a, disturbance for meditation, no? So there are 10 disturbance, no? So have to overcome the 10 disturbance. No? Jadi Pali Bodha ini artinya adalah rintangan yang dari luar ya. Jadi totalnya ada 10 dari Pali Bodha ini. Jadi kita harus tahu apa aja 10 ini dan bagaimana cara mengatasi mereka. So meditator should be healthy, no? If you are not healthy, this also one kind of Pali Bodha, no? Jadi contoh dari Pali Bodha yang pertama adalah kesehatan ya. Jadi kalau misalkan kita tidak sehat, maka ini adalah rintangan bagi meditasi. Ini adalah Pali Bodha yang pertama. Not traveling, no? If you had traveling trip, you are planning for trip, no? This also Pali Bodha, no? Lalu yang kedua contohnya adalah bepergian ya. Jadi kalau misalkan seorang meditator itu terlalu banyak bepergian, maka ini juga akan bisa mengganggu dan menjadi rintangan bagi meditasi mereka. Sometimes the nyati Pali Bodha. Sometimes your relative are sick, you have to take care, no? This also Pali Bodha. Lalu yang ketiga contohnya adalah nyati. Nyati ini artinya adalah saudara ataupun keluarga ya. Jadi kadang misalkan seorang meditator, misalkan keluarganya sakit, saudaranya sakit, dia harus misalkan merawat keluarga ini ataupun saudara ini. Nah ini juga bisa menjadi rintangan bagi meditasi mereka. So at least, no, study Pliyati also Pali Bodha, no? So you have to take time to memorize sutta, right? You cannot meditate, no? But you must memorize Parisekha Yoni, so, no?
This is my belief. Ya, lalu salah satu dari paliboda yang berikutnya adalah pariyati. Pariyati ya ini artinya adalah belajar ya. Jadi kadang terlalu banyak belajar itu juga bisa mengganggu meditasi ya karena kita butuh menghabiskan banyak waktu untuk belajar, untuk menghafal ini, mengerti ini dan sebagainya. Tapi untuk Samanera tetap harus menghafal yang Patisan Kayoniso ya. Ini adalah paliboda yang diberikan oleh Sayadaw untuk Samanera. Yeah. So in this session you can study the detail, no? Okay, Paliboda. No? Ya, jadi di bab yang nomor 3 itu bisa kalian pelajari tentang 10 paliboda ini secara detail. So in this session meditation is the Samatha meditation is the 40 Chattalisa Kamathana. No? Chattalisa is the 40 meditation. Ya, di dalam bab ketiga itu juga dijelaskan tentang 40 objek meditasi ataupun dalam bahasa Pali adalah Catalisa Kamathana. After that, no, a little bit detail this 40 meditation. So next chapter is the Patwi Kasina. No? How to practice the Patwi Kasina, no, Art Kasina. No? Jadi setelah menjelaskan 40 objek meditasi itu secara ringkas, setelah itu di bab berikutnya baru dijelaskan secara detail ya, dimulai dengan Patawi Kasina. Jadi maksudnya penjelasan yang detail tentang bagaimana cara berlatih Patawi Kasina, Kasina tanah. So in Patwi Kasina, this Visuddhimagga is play the little bit detail, no? So how to go first jhana, second jhana, third jhana. So next chapter he not say detail because already say that in the Patwi Kasina. No? Jadi di bab keempat ini yang berkenaan dengan kasina tanah ini, di sini dijelaskan dengan cukup detail ya bagaimana caranya berlatih meditasi dari jana pertama sampai jana pertama, kedua, ketiga, keempat dan seterusnya. Maka dari itu karena sudah dijelaskan secara detail di bab yang ini, maka di bab berikutnya itu untuk objek yang lainnya tidak dijelaskan secara terlalu detail seperti di bab ini. Yeah. So we show the learn this detail, no? Maybe this month, no? I don't know you have time or not. Ya, After that, Patwi Kasina, other remaining kasina also is played. ya, jadi kata Sayadaw mungkin kita nanti akan harus mempelajari secara detail ya apa yang bab 4 ini tentang Patawi Kasina. Mungkin bulan depan baru bisa sampai bab 4 ini gitu ya. Sayadaw tidak tahu apa kalian punya waktu atau enggak gitu. Lalu setelah itu baru kita pelajari objek-objek meditasi yang lainnya di bab 5. Asa kasina is the abo, tejo, vayo, nila, pita, lohita, odata, aloka, and padichana, akasa. No? Ya, jadi objek meditasi yang lainnya yang khususnya tentang kasina ya, objek meditasi kasina lainnya yang dijelaskan di bab 5 adalah apokasina ya, kasina air, lalu kasina api, kasina angin, kasina nila, kasina kuning, kasina merah, kasina putih, kasina cahaya, dan kasina ruang. After that, another chapter, number 6, Asubha Kamathana Nidisa, Asubha meditation. No? Lalu di bab 6 dijelaskan tentang asubha kamatana, meditasi objek menjijikan. After that, no, anusati. There are 10 anusati. Among the 10 anusati, number 7 chapter is the 6 anusati. Buddha, Dhamma, Sangha, Sila, Jaga, Devata anusati. No, 6 anusati. No. Lalu setelah itu di bab 7 dijelaskan tentang 6 dari 10 meditasi perenungan ya. Jadi sebenarnya ada 10 perenungan, objek perenungan untuk meditasi, tapi di sini dijelaskan hanya 6 di bab 7 ini ya, yaitu Buddha Nusati, Dhamma Nusati, Sangha Nusati, Sila Nusati, Caga Nusati, dan Dewata Nusati. After that, number 8 chapter is a remaining anusati, Mana anusati, Kayagata sati, no, and also Anapana sati, Upasama anusati. No. Lalu di bab 8 baru dijelaskan tentang 4 meditasi perenungan yang lainnya, yaitu perenungan terhadap kematian, terhadap tubuh, terhadap 32 bagian tubuh, dan juga terhadap keluar masuknya nafas. So number 9 chapter is that Brahma Vihara, no, Nita, Guruna, Mudita, Upekha. Lalu di bab 9 dijelaskan tentang 4 meditasi Brahma Wihara ya, 4 meditasi tanpa batas, yaitu metta, karuna, mudita, dan upekha. So number 10 chapter is the one who already, no, possess the Rupa Vajara Jhana in the kasina. So at the number 10 chapters, is play there to go the Arupa Jhana, Arupa Nidisa. No?
Lalu di bab 10 dari Wisuddhimagga ini dijelaskan tentang arupa nidesa. Jadi ini tentang meditasi objek arupa. Ini khususnya adalah untuk orang-orang yang telah berhasil mencapai jana keempat dari meditasi kasina ya sebelumnya. Baru belajar di bab 10 ini. Number 11 chapter is the remaining the samatha meditation, like Ahari Padikula Senya, Jadu Dadu Autana 4 element meditation. Ya, jadi di selanjutnya di bab 11 ini barulah dijelaskan tentang sisa objek meditasi yang lainnya, yaitu meditasi tentang persepsi menjijikan tentang makanan, meditasi 4 unsur, dan sebagainya. So until the 11th chapter, so all samatha meditation finish. Therefore, the benefit of the samadhi also is explained. Ya. Samadhi anisasakata. Jadi sampai bab 11 ini, sampai itu sudah dijelaskan tentang 40 objek meditasi. Jadi setelah itu di bagian penutupnya di bab 11 ini dijelaskan tentang samadhi anisangsa, artinya adalah keuntungan ataupun manfaat dari samadhi. So other than this first volume finish until the samatha, samatha meditation, Samatha meditation means all 40 meditation, samatha. Ya, jadi sudah selesai, ini adalah bagian pertama dari Wisuddhimagga ya. Jadi ada 2 bagian, 2 volume. Jadi volume pertama itu selesai sampai penjelasan meditasi samatha. At that time, go to the second volume. Second volume start the number 12 chapter, After getting the 8 attainment in the 10 kasina, how to practice sakya power. So they explain. Lalu kalau kita buka di volume kedua dari Wisuddhimagga ini langsung mulai di bab ke-12 ya, karena tadi kan volume pertama selesai di bab 11, volume kedua mulai di bab ke-12 yaitu Idiwida Nideso. Ini artinya adalah bagaimana caranya berpraktek untuk bisa mendapatkan kemampuan batin. Or Samanera, do you want to practice sakya power, supernormal power? Ya, saya tanya apakah para samanera mau belajar bagaimana bisa punya kemampuan batin? Yeah, flying to Malaysia by in the sky. No, well, Asia. Kalau punya kemampuan batin tidak perlu beli tiket pesawat ya, jadi bisa terbang maksudnya. Yeah, without using aeroplane. Nah. Tanpa pesawat bisa terbang. So abhinyana is number 12 is had to practice 8 attainment, 8 kasina, So 8 kasina, 8 attainment by the 40 ways, sometimes have to jump. Have to jump in there. Sometimes the Pathavi kasina, first jhana, adada, next is Tejo kasina, third jhana, like that. Have to enter. So Pathavi kasina, first jhana to, above Tejo kasina, third jhana. At the jam, the kasina also jam, jhana also jam sometimes. So very hard practice. Ya, jadi kita sudah agar bisa melatih seperti ini ya, bisa mendapatkan kemampuan batin ini harus berlatih namanya 14 cara ya, 14 ways, 14 cara. Jadi salah satu yang perlu dilatih adalah bagaimana caranya kita ahli dalam masing-masing kasina, yaitu kasina dan jananya gitu ya. Jadi kita harus bisa melatih kemahiran dalam 8 jana dan berbagai kasina gitu. Contohnya misalkan untuk melatih seperti ini adalah kita di suatu tahap itu harus bisa namanya lompat jana, lompat kasina. Jadi setelah memasuki contohnya misalkan jana pertama dari kasina tanah gitu ya. Lalu setelah keluar dari jana pertama kasina tanah, kita harus langsung masuk ke jana ketiga dari kasina api gitu ya. Jadi itu sudah objek yang berbeda, jananya pun lompat tidak dari jana 2 dulu, langsung ke jana ketiga. Jadi kata Sedo ini adalah praktek yang lumayan yang sulit gitu ya. Jadi tapi harus dilatih kalau ingin mendapatkan kemampuan batin. So Pathavi kasina, first jhana to the same object, Pathavi kasina, third jhana is not so difficult maybe, but Pathavi kasina, first jhana to adada, change the object also, Tejo kasina, third jhana. So the object also jump, jhana also jump like that.
Ya, jadi kata saya kalau misalkan contohnya dari jana pertama kasina tanah ya, Hmm. setelah itu misalkan lompat ke jana ketiga dari kasina tanah, mungkin ini masih lebih mudah ya karena objeknya masih sama gitu, apa sama-sama kasina tanah. Tapi kalau misalkan yang perlu dilatih nanti di suatu tahap di pelatihan ini adalah kita lompat kasina dari jana pertama kasina tanah, lompat ke jana ketiga dari kasina api. Jadi objeknya pun berubah. Tingkat jananya pun melompati dari urutan gitu. Jadi ini lebih sulit. So in the second power, number 12 chapter is the Idividanyana, 30 is other the second power, Devasota, Chitopriyanyana, Bhuvinivasanusati, Najutu, Pabatanyana, like Devacheku. No? Ya, jadi di bab 12 itu tadi membahas tentang kemampuan batin ya, salah satu kemampuan batin manipulasi fisik ya. Sementara untuk yang di 13, di bab 13 ini menjelaskan tentang kemampuan batin lainnya, yaitu misalkan kemampuan telinga dewa, membaca pikiran orang lain, mengingat kehidupan lampau dan sebagainya. So until this number 30, so Samadhi Sikha is completed. After that, number 40 start the Dinya Sikha. No? Therefore, number 40 is Khanda Nidisa. No? Ya, jadi penjelasan sampai bab ke-13 ini sebenarnya sudah selesai penjelasan tentang samadhi ya, samadhi sika, pelatihan tentang samadhi ataupun konsentrasi. Sementara ketika masuk ke bab 14 ini mulai penjelasan tentang panyasika ataupun pelatihan kebijaksanaan. Really, the Nama Rupa, no? Nama Rupa is Uri Cheta Jirisika Rupa Uri. No? Nama and Rupa. So Cheta Jirisika is Nama. Rupa is Rupa. So Cheta Jirisika Rupa is Nama Rupa Uri. No? So to attain Nibbana, no? So Cheta Jirisika Rupa is number 1, 2, 3, 3, no, Paramatha Dhamma. Nibbana is number 4, Paramatha Dhamma. So to attain Nibbana, no, number 4, no, and then I had to contemplate Anicca Dukkha Anatta to the number 1, 2, 3, Citta Citta Rupa. No. Ya, jadi saya sudah menjelaskan ya untuk pelatihan panyasika ini, pelatihan kebijaksanaan ini, sebenarnya yang harus kita mengerti adalah hanya 3, yaitu 4 paramatha dhamma ya, yaitu cita, cetasika, rupa dan nibbana. Tapi yang perlu kita tekankan adalah cita, cetasika, rupa ya. Jadi saya sudah mengatakan bahwa yang dijelaskan dalam Abhidhamma yang disebut dengan nama rupa itu kan hanya 2 ya, nama dan rupa batin dan jasmani. Yang termasuk dalam nama khanda ataupun agregat batin itu adalah 2, yaitu cita dan cetasika, kesadaran dan faktor mental ya. Yang termasuk dalam rupa khanda ataupun agregat jasmani yaitu adalah rupa, adalah fisik ataupun materi ya. Jadi untuk bisa mencapai paramatha dhamma yang keempat yaitu nibbana, untuk bisa mencapai nibbana kita harus mengerti dan merenungkan paramatha dhamma yang pertama, kedua dan ketiga yaitu cita, cetasika dan rupa ini sebagai anicca, dukkha dan anatta. Setelah kita mengerti cita, cetasika, rupa ini sebagai anicca, dukkha dan anatta, barulah kita bisa mencapai yang namanya nibbana. So you can see that here, Nibbana. Nibbana is number 4, Paramatha Dhamma. So Citta Citta Rupa and Nibbana. This is 4 Paramatha Dhamma. No? So Citta Citta Rupa also we call that Sankhara Dhamma, conditional Dhamma. No? So Nibbana is an unconditional Dhamma, asankata. No? So our purpose is to attain Nibbana, right? At that time we must contemplate Citta Citta Rupa as anicca, dukkha, anatta. Therefore we must know Citta Citta Rupa. No? Ya, jadi kalau kalian lihat di layar ya itu ada 4 ya paramatha dhamma, kebenaran yang sesungguhnya, kebenaran yang hakiki ya. Jadi yang kebenaran yang nomor 1, 2, 3, cita, cetasika dan rupa ini disebut sebagai sankhata dhamma, artinya adalah fenomena yang berkondisi. Mereka itu hanya muncul karena kondisinya tepat gitu ya. Sementara yang keempat nibbana itu disebut sebagai asankhata dhamma, artinya adalah dia itu tidak terkondisi, dia selalu ada tanpa kondisi apapun gitu ya. Jadi untuk bisa mencapai nibbana, untuk bisa mencapai paramatha dhamma yang keempat ini, kita harus merenungkan dan mengerti paramatha dhamma yang pertama, kedua, dan ketiga, yaitu cita, cetasika, dan rupa sebagai anicca, dukkha, dan anatta. Citta Citta is we call the nama. No? Citta Citta, they always write together. No? They call nama, materiality. So rupa is rupa, so nama rupa. No?
Jadi paramatha dhamma yang pertama yaitu cita dan cetasika, kesadaran dan faktor mental itu kadang di grup ya, digabungkan menjadi satu grup yaitu namanya grup nama. Nama ini artinya adalah grup mental ataupun grup batin ya. Jadi saya sudah mengatakan bahwa kesadaran dan faktor mental ini selalu muncul bersama, dia tidak bisa muncul sendiri. Makanya dia kadang di grup menjadi satu grup namanya grup nama khanda. Sementara yang ketiga itu adalah rupa khanda ataupun agregat jasmani. So to understand the Chaita Chitisika Rupa, no? So Buddha no gave the many names, no? No many names, no? So this all name are Panyati Dhamma, no? Panyati Dhamma, no? Samudhi Saja, no? Ya, jadi untuk bisa mengerti cita, cetasika dan rupa ataupun nama dan rupa, batin dan materi itu Buddha menjelaskan dengan banyak cara ya, dengan berbagai nama, berbagai nama gitu. Jadi ini disebut sebagai samuti saja ataupun kebenaran konvensional. So you can see, no? In the chart, no? Like the Rupa, no? Patwi, Abo, Tejo, Vayo, no? Etc. No, 28 kind of rupa, and also Chitisika also Phasa, Vedana, Senya, Chidana, Ikeda, Jivite, Duriya, Manasika, like that. So all they are just Pinyati only. No, must try to know that they are characteristic. No, they are individual characteristic. Now, for example, so Patwi, earth element, there are hardness, rashness, heaviness, soft, smooth, light. This only no Paramattha Dhamma, no just Patui. This is only just a concept only, no. Ya, jadi kalau misalkan kita lihat di layar ya, apa ada atau ketika kita belajar Abhidhamma, kita akan melihat bahwa misalkan rupa itu ada 28, misalkan cetasika ataupun faktor mental itu ada 52 dan sebagainya. Nah, ini disebut sebagai panyati ataupun panyati dhamma, panyati saja ataupun hanya konsep, dia hanyalah sesuatu yang disetujui saja. Jadi bukan kebenaran hakikinya gitu. Contohnya misalkan di dalam rupa itu ada misalkan patawi ataupun tanah gitu ya. Jadi untuk bisa mengetahui paramatha dhamma ataupun mengerti secara sesungguhnya, kita harus melampaui yang namanya panyati ataupun konsep itu. Kita harus mengerti ciri-ciri ataupun karakteristik dari masing-masing hal yang dijelaskan di tabel tersebut. Contohnya misalkan kita merenungkan terhadap tanah gitu ya. Tanah kita tidak cukup hanya bilang ini tanah dan sebagainya. Itu hanya sebagai konsep. Tapi kalau kita bisa mengerti karakteristik dari elemen tanah, misalkan ada 6 karakteristik elemen tanah, keras, kasar, berat, lunak, halus, ringan. Nah, kalau kita bisa melihat secara jelas 6 karakteristik tersebut, barulah kita dikatakan bahwa kita mengerti secara sesungguhnya apa yang disebut sebagai elemen tanah. So in each rupa kalapa, no, 4 element and no other upada rupa arise together. Only Buddha only can make the name. Or this characteristic is a Patui. This characteristic is a Abo. No, this characteristic is Tejo. This characteristic is a Vayo. So only Buddha only can make the name. No? So they arrive together. No? So Buddha can differentiate and Buddha can get the name. No? Other people cannot get the name. No? Ya, jadi saya sudah mengatakan misalkan contohnya ketika kita mengamati rupa ya ataupun fenomena materi itu sebenarnya kita akan lihat bahwa mereka itu tidak bisa muncul sendiri gitu. Jadi mereka itu muncul bersama minimal ada 8 dalam fenomena rupa ya. Contohnya dalam satu kalapa misalkan selalu ada pasti elemen tanah, air, angin, api dan 4 rupa turunannya ya, yaitu warna, ganda, rasa, oja, warna, bau, rasa dan juga sari nutrisi gitu. Jadi sebenarnya mereka ini sangat sulit untuk dibedakan karena mereka itu muncul bersama dan lenyap dengan sangat cepat. Tapi saya mengatakan bahwa hanya Buddha yang bisa membedakan mereka bahwa oh ini yang ini adalah yang elemen tanah, ini adalah elemen angin, ini adalah elemen api dan sebagainya. Yang memberikan nama itu Buddha gitu karena ini sangat sulit untuk dibedakan gitu ya. Dan juga Buddha mengerti apa karakteristik dari masing-masing bagian dari elemen tersebut. Misalkan ya tanah ini bagian seperti ini, karakteristik seperti ini dan sebagainya. Jadi hanya Buddha yang bisa mengetahui sesuatu ini sebagaimana adanya karena ini sangat sulit untuk dipecah. So Buddha said, no, this Paramattha Rupa can see by wisdom eye only, no, not by the ordinary eye. No, therefore, using the microscope, cannot see the Paramattha Dhamma. But nowadays, no, scientists also they can
have the many research, no? So they can understand the many atoms are combined to compose a molecule like that, no? So each atom also they believe many the neutron, proton, electron like that, but they just believe only that, and also they can make a proof other way like that, but cannot see by the eye. Ya, saya sudah mengatakan bahwa Buddha mengatakan ya bahwa untuk paramatha-dhamma yang ini atau kebenaran hakiki tentang rupa ini hanya bisa dilihat dengan mata kebijaksanaan ya, bukan dengan mata biasa. Jadi maka dari itu walaupun di zaman sekarang saya sudah mengatakan bahwa kita bisa melihat ada rupa yang seperti ini ataupun para saintis, para ilmuwan mereka bisa menggunakan mikroskop untuk melihat misalkan atom ataupun melihat molekul dan sebagainya, tapi mereka belum bisa melihat yang lebih dalam lagi gitu ya. Misalkan mereka mengetahui bahwa dalam satu atom itu ada proton, neutron dan elektron dan sebagainya, tapi mereka belum bisa melihat menentukan secara pasti gitu. Jadi mereka hanya bisa memberikan teori yang yang bisa membuktikan bahwa mereka ada, tapi mereka belum bisa melihat secara langsung dengan mata mereka gitu. And also scientists they give the name according to their idea, their ideology. They also give the name, not like the Buddha. Buddha giving is more what called perfectly. Jadi saya sudah mengatakan para ilmuwan juga ketika mereka bisa melihat molekul-molekul kecil ataupun bagian-bagian dari suatu materi ya, suatu benda, mereka juga memberikan nama-nama. Oh ini namanya sel yang ini, sel yang itu dan sebagainya. Tapi ini berbeda dengan yang diajarkan oleh Buddha karena yang diajarkan oleh Buddha itu lebih detail dan lebih lengkap ya kata saya, lebih sempurna. Yeah, Buddha already explained, no, many years ago, no. But scientists also now they follow the Buddha the teaching now, no. So they can know now many, and also they believe many things what Buddha say. So they also believe that, no, inside the one atomic particle, no, many power, many energy like that, and also they can make for benefit. So they can compose, no, according to nanotechnology, no, they can make the new material, no. So because nowadays many new material appear, no, like the aluminium, etc., like that, hot and also light and also useful like that. Ya, jadi kata saya doang, tapi makin ke sini kenapa berbeda dengan apa yang diajarkan oleh Buddha karena Buddha ini mengajarkan sudah lama sekali ya 2500 tahun yang lalu. Tapi makin ke sini juga para ilmuwan juga jadi setuju ya dengan apa yang diajarkan oleh Buddha. Jadi mereka juga percaya bahwa di dalam satu atom ataupun suatu materi itu terdiri dari berbagai jenis partikel-partikel lagi yang lebih kecil di dalamnya dan masing-masing itu memiliki energi, memiliki suatu daya gitu ya. Jadi mereka juga dengan pengetahuan mereka bisa mendayagunakan pengetahuan ini yang mereka pelajari ini untuk membuat suatu materi yang baru. Contohnya ini yang disebut sebagai nanoteknologi ya. Jadi mereka bisa bikin suatu materi baru, misalkan aluminium, silikon dan sebagainya gitu ya. Jadi mereka bisa mendayagunakan pengetahuan mereka gitu. Jadi misalkan membuat hal yang keras tapi dia ringan dan bisa berguna. Contohnya seperti aluminium ataupun dan sebagainya. So more wonderful is Buddha made the knee in the one mind movement. In the one mind movement, Chaitanya Jayasika arrived together always. So at that time, no, so Buddha knew, no, like, no, Jakku Vinyana, no, Jakku Vinyana mind movement, one consciousness and another 7 Jayasika, no. Among the Jayasika, Vedana is a Vedana Khanda, Senya is Sankhara Khanda, another 5 Jayasika is a Sankhara Khanda, like that. So Buddha can make the name. No, Vedana is a which characteristic, Senya is a which characteristic. No, Buddha can explain detail like that. No? Jadi yang saya mengatakan yang lebih menakjubkan lagi ya, bukan hanya untuk materi rupa saja, bukan hanya untuk materi fisik saja ya, tapi Buddha juga bahkan bisa membelah dan mengerti dengan jelas dan memberikan nama-nama pada
setiap bagian dari momon pikiran ya. Jadi dalam satu momon pikiran itu terdiri dari 17 momon kesadaran gitu ya. Dan di masing-masing kesadaran, contohnya misalkan di kesadaran caku winyana ataupun kesadaran mata ya. Di situ itu juga dia tidak muncul sendiri. Kesadaran tersebut muncul bersama dengan faktor mentalnya yang menyertainya. Jadi di dalam kesadaran mata itu terdapat satu kesadaran dan 7 faktor mental yang menyertainya, yaitu satu sanya, satu weda, sanya itu persepsi, satu wedana ataupun perasaan, dan 5 faktor mental yang lainnya disebut sebagai sangkara ataupun bentukan-bentukan. Dan Buddha bukan hanya bisa mengetahui itu saja, Buddha bisa menamakan masing-masing dari faktor mental tersebut dan memberikan ciri-ciri ataupun karakteristik dari faktor mental tersebut. Misalkan perasaan itu karakteristiknya seperti apa, persepsi itu seperti apa, kesadaran itu seperti apa, dan sebagainya. So in the Visuddhimagga, under this Khanda Nidisa, you must study all the Cetajasika Rupa or Nama Rupa or five Khanda. So Nama Rupa, five Khanda, Cetajasika Rupa, all the same, no? Only the name, only changing. No? Ya, jadi itu adalah hal yang akan kita pelajari di bab ke-14 dari Wisuddhimagga ini ya. Jadi mempelajari tentang cita, cetasika, dan rupa. Jadi kadang cita, cetasika, dan rupa ini itu juga disebut sebagai kanda ya, sebagai panca kanda, panca upadana kanda. Jadi jangan pusing, jangan pusing ya. Jadi mereka adalah hal yang sama. So some people like to contemplate the Sankharadhamma, Nama Rupa way. Sometimes some people they like the aggregate Khanda way. No? Ya, jadi kadang kenapa dipecah-pecah seperti itu? Kadang-kadang ada beberapa orang yang sukanya mereka itu merenungkan anicca dukkha anatta kepada satu agregat saja, misalkan sankara khanda agregat bentukan batin saja. Kadang ada juga yang suka merenungkan anicca dukkha anatta ini langsung ke satu grup khanda ini. Gitu. Jadi mereka ada hal yang sama, hanya penyebutannya saja yang berbeda. Some people like the Ayadana way. Therefore, Visuddhimagga they explain the number 50 chapter Ayadana. Sometimes some people like Dhatu way. No, therefore Ayadana Dhatu way also explain there in the under the number 50 chapter. No. Ya, jadi kadang juga ada orang yang suka merenungkan anicca dukkha anatta ini, melatih wipassananya ini dengan objeknya itu ayatana ataupun landasan dari masing-masing indera dan sebagainya, landasan kontak dan sebagainya. Ataupun kadang mereka lebih suka merenungkan terhadap dhatu ataupun objek dari kontaknya ini. Jadi ini adalah cara lain untuk berlatih wipassana. Ini yang dijelaskan dalam bab ke-15 yaitu ayatana dhatu nideso. So some people like to study area way or phone over true way also. Therefore, area Sechanidisa also explain. No? Jadi ada juga orang yang suka berlatih wipassananya ini merenungkan tentang indriyanya, tentang daya pengendali mereka. Itu dijelaskan dalam bab ke-16. Dan juga ataupun misalkan ada yang suka berlatih wipassananya ini tentang merenungkan tentang 4 kebenaran mulia. Ini juga dijelaskan di dalam bab ke-16 ini, indriya sacanideso. After knowing the Nama Rupa or five Khanda, so have to study the Parijja Supada to understand the cause of Nama Rupa. Therefore, number 70 chapter is a Pinya Bhumi Nidisa, no? Parijja Supada, dependent origination, etc. No? Jadi setelah mengerti dengan jelas yang disebut sebagai nama dan rupa, batin dan materi ataupun pancakanda ya. Setelah itu kita harus merenungkan sebab dari munculnya nama dan rupa tersebut ataupun pancakanda tersebut. Jadi kita harus belajar yang namanya paticca samuppada ataupun sebab musabab yang saling bergantungan. Ini dipelajari dalam bab ke-17 yaitu Panya Bhumi Nideso. Okay, so understanding the Nama Rupa and their causes. So number 80 chapter is a Ditti Visuddhi Nidesa and 90 is a Kinkhavedana Visuddhi Nidesa. So they explain the Nama Rupa and their causes. No? Jadi setelah mengerti paticca samuppada ataupun sebab musabab yang saling bergantungan dari nama rupa tersebut, maka setelah itu di bab selanjutnya itu dijelaskan tentang pemurnian pandangan ataupun ditti wisudi. Lalu di bab selanjutnya menjelaskan tentang wisudi yang berikutnya, pemurnian yang berikutnya yaitu kankha witarana wisudi, pemurnian mengatasi keraguan-raguan. After that, ready to go vipassana. Therefore, number 20 is a
starting the vipassana jnana, no, mega jnana dasana visuddhi, no, ini so. Jadi setelah pemurnian nomor 18 dan 19 ini setelah itu baru disebut kita siap untuk berlatih vipassana ya. Nah, di sini makanya di nomor 20 ini bab 20 menjelaskan tentang maga jnana dasana visuddhi, pemurnian tentang mengetahui mana yang jalan dan bukan jalan. So vipassana jnana start as samasana jnana, no, and reach to the Uddiyabhaya jnana, no. At that time, upakilesa come in. So have to overcome this vipassana upakilesa. So after that, reach to the number 21, the chapter Patipada jnana dasana visuddhi. Jadi saya mengatakan sebenarnya pengetahuan vipassana itu dimulainya dari samasana jnana ya, pengetahuan tentang pengertian yang benar gitu ya. Nah, sampai udayabaya jnana gitu, ataupun pengetahuan tentang muncul dan lenyapnya gitu ya. Jadi setelah ketika berlatih seperti ini biasanya ada yang muncul yang namanya upakilesa ataupun pengotor meditasi vipassana gitu ya. Jadi setelah itu juga dipelajari di bab 20 ini ya, maga jnana dasana visuddhi nideso. Setelah itu barulah kita belajar yang namanya patipada jnana dasana visuddhi deso, pengetahuan tentang praktek. So under the Patipada jnana dasana visuddhi, the meaning with all vipassana jnana included. After that, reach to the mega jnana. So mega jnana is called jnana dasana visuddhi, no, understanding or realizing for mega, no. Jadi ketika berlatih seperti ini kita sedang melatih vipassana jnana yang lebih tinggi ya, dari bhanga jnana dan sebagainya itu sampai sankarupeka jnana ya. Itu dijelaskan dalam bab ke-21 patipada jnana dasana visuddhi nideso ya. Nah, setelah itu barulah kita sampai ke maga jnana ataupun pengetahuan jalan kesucian, mencapai tingkat kesucian ya. Maga dan pala di situ dijelaskan dalam jnana dasana visuddhi nideso, pengetahuan tentang melihat tentang penglihatan. So after mega, no, have to practice no, Phala Samapatti and Nirodha Samapatti. No? So therefore, last chapter is Penya Bhavana Anisansa Nidisa, no, the benefit of the Penya Bhavana, no. So after getting the mega, no, he can enter the Phala Samapatti also. So Arahant, Anagami, they also enter the Nirodha Samapatti also, no. Jadi setelah dijelaskan ya di bab 22 tentang maga dan pahala ya, tentang pencapaian kesucian dari tingkat sotapana sampai arahat di bab ke-22, di bab terakhir dari Wisuddhi Maga ini adalah Panya Bhawana Nisangsa Nideso, artinya adalah pembahasan tentang manfaat dari pengembangan kebijaksanaan gitu ya. Jadi setelah seorang itu mencapai maga dan pahala, di sini dijelaskan bagaimana cara mencapai pencapaian buah Phala Samapatti ya namanya, ataupun Nirodha Samapatti ya. Jadi untuk seorang Sotapana itu sudah bisa masuk ke dalam Phala Samapatti, sementara untuk Anagami dan Arahat itu sudah bisa memasuki Nirodha Samapatti. Di sini dijelaskan di dalam bab ke-23 ini. So mega jnana, phala jnana, they take nibbana as object. Phala Samapatti also they take nibbana as object. But Nirodha Samapatti is he not take any object, no. So he knew at that time no Citta Citasika. During the Antony Nirodha Samapatti time, no Citta Citasika, no. Ya, jadi saya sudah mengatakan maga cita dan pala cita ataupun kesadaran buah dan kesadaran jalan itu mereka itu sama mengambil nibbana sebagai objek. Nah, pala samapati itu juga mengambil nibbana sebagai objek. Sementara untuk nirodha samapati ini dia tidak mengambil objek apapun. Jadi ketika seorang itu memasuki nirodha samapati itu tidak ada yang namanya cita dan cetasika ketika berada di dalam nirodha samapati. So some arahant they enter the Nirodha Samapatti 7 days, throughout 7 days. So throughout 7 days, no Citta Citasika at the time, no, but not dying. But still have the Usama temperature, body temperature, and also Kamaja Rupa, no? Now Udaja Rupa also, no? Still has, no? Aharja Rupa also has. Citta Citasika, Citta Rupa only sick, no? Ya, jadi saya sudah mengatakan jika seorang arahat ya, misalkan dia memasuki Nirodha Samapatti, dia ini bisa misalkan masuk selama 7 hari ya, berada dalam Nirodha Samapatti ini tanpa memiliki cita dan cetasika, tanpa ada
kesadaran dan faktor mental yang muncul selama 7 hari tersebut ya. Tapi dia tetap masih hidup karena masih ada rupa yang menyokong kehidupannya gitu ya. Walaupun pada saat itu tidak ada kesadaran dan faktor mental gitu. Karena masih ada yang namanya utuja rupa, rupa ataupun materi yang didukung oleh temperatur, dan juga aharaja rupa yang didukung oleh makanan, dan juga kamaja rupa yang didukung oleh eh, kama ya. Jadi hanya cita-cita sika saja yang tidak ada pada saat seseorang itu memasuki niroda samapati. Why they enter this Samapati? Because they are not yet Nibbana, right? So they also doesn't want to see any object. No? So that therefore, no, they enter this Niroda Samapati, no, like Nibbana. Ya, jadi kenapa seorang arahat ini dia ingin memasuki namanya niroda samapati ini karena pada saat itu seorang arahat itu belum mencapai parinibbana, jadi masih harus melanjutkan kehidupannya ya. Jadi mungkin pada saat itu dia juga tidak ingin melihat objek apapun, jadi pada saat itu dia memasuki niroda samapati ini gitu ya. Jadi seolah-olah merasakan nibbana walaupun masih hidup. And also they want to be make other people benefit. After entering the Niroda Samapati, no, they get out Niroda Samapati, no, at the time they also accept other donation. At the time donor can get a lot of benefits. Atau alasan lainnya seorang arahat ini ingin memberikan manfaat yang besar kepada orang lain, khususnya para donaturnya gitu ya. Jadi seorang yang arahat yang baru keluar dari niroda samapati ini, yang baru selesai memasuki niroda samapati ini, ketika ada umat yang memberikan dana kepada si arahat ini, maka umatnya ini akan mendapatkan manfaat yang sangat besar. Jadi kadang seorang arahat ini dengan belas kasihan tersebut dia memasuki niroda samapati ini. Maybe tonight one somebody like enter Niroda Samapati. Tomorrow donor offering can get a lot of benefits. Ya, jadi saya bilang mungkin hari ini ada samanera yang masuk niroda samapati, besok kalau ada yang dana ke samanera tersebut mungkin langsung langsung kaya raya donaturnya gitu ya. Okay, today enough. This is Visuddhimagga. Hari ini selesai membahas 23 bab dari Wisuddhimagga. Hanya daftar isi saja. Etta veda jami samveda punya samveda Savi dewa numodantu sabba sampati sediya Etta veda jami samveda punya samveda Savi udanumodantu sabba sampati sediya Etta vata jami samvedam punya samvedam savi satta numodan sava sambadi sediya idame nyadina odu sukita ondu nyate idame nyadina odu sukita ondu nyate Idame dina odu sukita ondu nyate. Idame punya alawakaya wa Idame punya nibana savacayodu. Mama punya bak sabasatana vajimi. Desa me sama punya bagalawa dusa 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 dusa